Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang penuh berkah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka muzakarah, tafakur, tadabbur, mengkaji ilmu-ilmu keislaman sebagai wasilah kita untuk sampai kepada ridhonya Allah, sebagai wasilah agar kita semakin bertakarub kepada Allah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita untuk terus menuntut ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang diperintahkan Allah untuk kita pelajari, menjadi bekal kita untuk kehidupan kita yang sebenarnya itu di yaumil akhir. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir ingin membahas masalah-masalah yang terkait dengan narkoba dalam pandangan Islam yang perlu kita kerucutkan menjadi narkoba dalam pandangan 4 imam mazhab. Sebelum kita bahas itu, mari kita coba paparkan beberapa kasus kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, di bulan Januari ini, kalau tidak salah ada 3-4 orang public figure, artis, selebriti yang terjerat kasus narkoba. Ini adalah fenomena atau fakta yang sepertinya menjadi momentum tahunan, seolah-olah negeri kita tidak bisa dan tidak berdaya untuk memerangi narkoba demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Tentu ini semua menjadi PR kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama, berpikir untuk mencari solusi yang terbaik agar narkotika dan obat-obatan terlarang tidak beredar bebas di tengah-tengah masyarakat kita dan juga tidak menjadi korban yang semakin banyak dari anak-anak kita semuanya. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, baik, kali ini kita coba kemukakan 2 dalil terkait masalah keharaman kita untuk mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Itu termaktub. 2 dalil ini dijadikan istidlal. Istidlal itu dijadikan dalil, hujjah atau argumentasi para fuqaha, para ulama fikih untuk mengharamkan aktivitas mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang pertama terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yahillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dihalalkan bagi mereka semua hal-hal yang baik dan diharamkan bagi mereka semua perkara-perkara yang buruk. Jadi Allah telah menghalalkan semua perkara yang baik dan mengharamkan semua perkara yang buruk. Dalil lain itu terdapat dalam hadis dari Ummu Salamah yang berbunyi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskiri wa mufattiri. Sungguhnya Rasul melarang segala hal-hal yang memabukkan dan yang melemahkan jasmani kita, yang membahayakan badan kita. 2 dalil itu menjadi argumentasi hujjah para fuqaha, para ulama ahli fikih untuk mengharamkan kaum muslimin mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya. 4 imam mazhab sepakat bahwa aktivitas itu adalah haram. Hanya pada perkara-perkara tertentu mereka berbeda pendapat, mereka ikhtilaf, terjadi khilafiyah di antara 4 imam mazhab. Ya. Oke, sekarang kita satu persatu bahas pendapat ulama Hanafiyah. Itu ada Ibnu Abidin yang menyatakan bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang itu jika dikonsumsi sedikit
tidak banyak boleh selama untuk pengobatan. Juga ada dari ulama Malikiyah, ada Ibnu Fahrun. Ibnu Fahrun juga menyatakan boleh mengkonsumsi narkoba dalam jumlah yang sedikit untuk pengobatan. Juga ulama Syafi'iyah yang bernama Ar-Romli juga menyatakan demikian. Ya. Dan mereka juga sepakat bahwa pelaku atau pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang tidak dikenakan hukum had. Apa itu hukum had? Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau penzina kan sudah jelas, fajlidu mi'ata jaldah, dijilid 100 kali. Nah, maksud dari had itu adalah hukum yang memang Allah sudah tetapkan, ada dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi untuk terkait dengan masalah narkotika dan obat-obatan terlarang, tidak ada satupun nas yang bercerita tentang hal itu. Maka kemudian ketiga kelompok ulama mazhab tadi dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah menyatakan bahwa pelaku atau yang mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang itu tidak perlu diberikan hukuman had. Ya, tadi had sudah jelas ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis itu namanya hukum had. Tapi kemudian tetap diberikan sanksi, dalam istilah fikih namanya ta'zir. Sanksi yang dijatuhkan oleh ulil amri yang memimpin suatu negara. Jadi nanti keputusannya tergantung dari istihad ulil amri. Yang ulil amri itu insya Allah nanti kemudian memerintahkan qadi untuk memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada pecandu atau pengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya. Hanya satu ulama mazhab dari Hanabila, ulama yang bermazhab Hambali, yang menyatakan bahwa pecandu narkoba itu harus dihukum had sebagaimana hukum yang dikenakan kepada para peminum khamar. Ya. Dia menggunakan dalil qiyas karena ilatnya sama. Jika narkotika dan obat-obatan terlarang itu membuat peminumnya atau pemakainya itu mabuk, maka menjadi sama hukumnya seperti meminum khamr. Maka dikenakan hukum had, hukum yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Itu sedikit pandangan-pandangan ijtihad para ulama mazhab terkait masalah hukum mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Sekarang kita bahas masalah-masalah terkait dengan efek sosial yang terjadi. Ya. Yang jika hal itu dibiarkan tentunya akan menjadikan efek yang sangat merusak masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia. Ada dua metode yang kemudian bisa dilakukan, yang biasa dilakukan oleh para praktisi dan pakar, para alim ulama. Contoh aja guru saya Syekh Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu an menggunakan metode zikir dengan mendawamkan zikir, mandi tobat terus menerus secara kontinu agar muncul kesadaran rohaninya, sehingga insya Allah dengan dawam dan istiqomah berzikir mereka bisa terbebas dari ketergantungan obat-obatan terlarang dan narkotika. Juga melalui metode medis dengan memberikan obat penawar yang bisa mengalihkan perhatian para pecandu agar tidak mengkonsumsi kembali narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya. Sebelum ditutup, pesan saya nih kepada anak muda, ya kalau lagi gabut nggak usah nyimeng, ya nggak usah nyabu, nggak usah botau ya. Kalau lagi gabut datang ke masjid, berdoa, zikir, baca Quran, minta sama Allah, dekat sama kiai-kiai, sama ustadz-ustadz, sama habaib, konsultasi, hadir ke majelis taklim. Ya, ini lagi gabut, nyimeng. Iya, memang beberapa saat terasa tenang pikiran kita, happy, enjoy, mertua lewat juga nggak kelihatan,
bini, jalan sama laki-laki lain juga nggak kelihatan, pokoknya pikiran happy, udah tenang aja, nggak ada beban pikiran. Tapi sesaat setelah itu habis reaksinya, kembali pusing, kembali gabut. Maka sebelum ditutup, saya hanya berpesan kepada para generasi muda, yuk tinggalin narkotika dan obat-obatan terlarang demi menggapai masa depan antum semua. Wah, masa depan yang lebih cerah, lebih prospektif, sehingga antum menjadi manusia-manusia yang produktif dan juga manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.